Baik, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam rekan-rekan semua. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 7 mata kuliah PTUN Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan akan membahas topik mengenai eksekusi putusan pengadilan. Di sini ada rekan saya dari Hari Nathanael, kemudian ada Bang John Rip Sibarani, dan saya sendiri Jimmy Wijaya Halim. Silakan, Bang John Rip. Ya, terima kasih Bang Jemi. Akan dimulai dari saya dengan John Rip. Di sini bisa kita lihat bahwa peradilan tata usaha negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap suatu sengketa tata usaha negara, di mana bisa kita lihat bahwa sengketa tata usaha negara atau sengketa TUN merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara, baik antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dari dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dilanjut, Bang Jemi. Selanjutnya bisa kita lihat bahwa tujuan dari pembentukan peradilan tata usaha negara secara garis besar bisa dijabarkan seperti berikut ini. Bahwa yang pertama sekali adalah untuk mengawasi pelaksanaan wewenang pejabat tata usaha negara untuk tidak merugikan warga negara. Selanjutnya, yang nomor dua bisa kita lihat tujuannya untuk menyelesaikan sengketa yang timbul antara badan atau pejabat tata usaha negara dan warga negara yang disebabkan karena hak-haknya dirugikan atau dilanggar. Dan yang ketiga, yaitu sebagai suatu sarana untuk mewujudkan pemerintahan yang baik atau yang sering kita kenal sebagai good governance, yaitu suatu pemerintahan yang efisien, efektif, bersih, dan berwibawa yang senantiasa melaksanakan tugas pemerintahan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Dan untuk putusan petun sendiri, ada kewajiban bahwa petun itu putusannya harus dilaksanakan, di mana putusan peradilan tata usaha negara yang berkekuatan hukum tetap itu menjadi suatu keharusan untuk dilaksanakan oleh masing-masing pihak. Dan apabila putusan tersebut tidak dilaksanakan oleh tergugat, maka penggugat sendiri dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan agar memerintahkan tergugat untuk melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara tersebut. Dan di sini untuk lebih mengulas tentang efisiensi dari eksekusi putusan petun tersebut, bisa akan kami jelaskan, akan kami bahas lebih lanjut tentang bagaimana aturan eksekusi putusan petun dalam hukum acara peradilan tata usaha negara dan upaya apa yang dapat dilakukan untuk efektifnya eksekusi putusan petun tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami, Bang Hari Nathanael, dipersilahkan. Terima kasih Bang Jogrip. Saya akan menjelaskan mengenai definisi putusan hakim atau eksekusi putusan pengadilan tata usaha negara. Menurut Sudikno Mertokusomo, merupakan pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi. Pada hakikatnya tidak lain ialah realisasi daripada kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut. Next, Kak. Aturan eksekusi putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hukum acara peradilan tata usaha negara. Sebagai dasar ada 3 macam pelaksanaan putusan atau eksekusi, yaitu sebagai berikut. Pertama, eksekusi yang tertera dalam pasal 196 HIR atau pasal 208 RBG adalah menjalankan putusan hakim. Orang dihukum untuk membayar uang sesuai hasil keputusan pengadilan. Kedua, eksekusi yang disebut dalam pasal 225 HIR atau pasal 259 RBG, yaitu menjalankan putusan hakim di mana orang dihukum untuk melakukan suatu perbuatan. Hukuman ini tidak dapat dilaksanakan dengan paksaan. Ketiga, eksekusi real yang tidak diatur dalam HIR. Pasal 11 UU PTUN menjelaskan bahwa putusan yang dapat dilaksanakan atau dieksekusi hanya yang telah berkekuatan hukum tetap atau BHT. Putusan yang tidak berkekuatan hukum tetap tidak dapat dieksekusi. Berdasarkan realitas saat ini, petun masih ada tidak sesuai dengan harapan penggugat. Tinggi putusan petun yang tidak dapat dilaksanakan. Keadaan ini adalah fakta yang memprihatinkan. Keberadaan petun tidak bisa memberikan anggota jaminan bagi penerima manfaat di bidang administrasi pemerintah. Apa yang bisa Anda bayangkan jika keputusan petun tidak ada kepuasan eksekutif, seperti hukum dan rakyat dapat mengatur kegiatan pemerintah? Next, Kak. Apa sih penyebab lemahnya eksekusi putusan petun? Salah satu penyebab lemah implementasi putusan petun adalah karena tidak ada lembaga eksekutif dan kekuasaan menegakkan pelaksanaan putusan petun. Oleh karena itu, pelaksanaannya keputusan petun tergantung pada kesadaran dan inisiatif pejabat petun. UU nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan pertama atas UU nomor 5 1986 tentang hukum administrasi negara adalah jawaban putusan petun tidak dapat dilaksanakan. Perubahan penting terdapat di amandemen pertama UU nomor 5 tahun 1986, yaitu dengan UU nomor 9 tahun 2004 pasal 116 pas ayat 4 dan ayat 5 bahwa petugas tundik terpaksa menjatuhkan uang yang tidak mengambil keputusan dengan kekuatan hukum tetap berupa pembayaran wajib atau disebut dengan duangsong berupa sanksi administrasi dan publikasi di media cetak. Penegakan dana pungli salah satu tekanan terhadap orang atau pihak yang akan dihukum untuk melakukan dan untuk menjalani hukuman. Namun, kenyataan saat ini adalah penerapan duangsong tidak dapat diterapkan untuk semua keputusan petun. Aplikasi duangsong hanya dapat dikenakan pada keputusan petun yang ada hukuman keputusan pengadilan. Pejabat tun sederhana melakukan tugasnya dalam pelayanan dan kemudian bangkit kerugian bagi masyarakat. Tapi mesti tercapai menurut undang-undang. Kerugian yang diderita harus ditanggung oleh masyarakat, dibebankan kepada negara. Ini karena kesalahan teknis jalankan layanan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bagian upaya dalam eksekusi putusan PT UN. Seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya bahwa masih banyak celah-celah atau masih banyak kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan eksekusi putusan petun saat ini. Namun sebenarnya sudah ada beberapa cara yang dilakukan oleh pemerintah kita. Hal ini disebabkan karena tidak terdapatnya lembaga eksekutorial dan kekuatan memaksa dalam pelaksanaan putusan PT UN. Sehingga biasanya seringkali pelaksanaan PT UN ini bergantung pada kesadaran dan inisiatif dari para pejabat tata usaha negara. Pemerintah hadir dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yaitu tentang peradilan tata usaha negara. Ini adalah merupakan jawaban atas problem
yang tidak dapat dilaksanakannya putusan PT UN selama ini. Lebih rinci bisa kita lihat pada pasal 116 ayat 4 dan ayat 5, yaitu adanya penjatuhan uang paksa bagi pejabat tun yang tidak melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, eh, seperti yang tadi telah disebutkan, yaitu disebut Duangsom, dan atau sanksi administrasi serta publikasi di media cetak. Pemberlakuan uang paksa merupakan salah satu tekanan agar orang atau pihak yang dihukum mematuhi dan melaksanakan hukuman. Jadi pemerintah lewat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 berharap dengan adanya sanksi berupa uang paksa, maka pejabat-pejabat tun yang melakukan pelanggaran dapat mematuhi dan melaksanakan hukumannya. Selain itu juga pemerintah bergerak melalui upaya-upaya lain, yaitu bisa melalui upaya pidana maupun upaya perdata. Di sini upaya pidana yaitu pihak penggugat dapat melaporkan badan atau pejabat tun dengan menggunakan dasar hukum pasal 216 KUHP yang menyatakan bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak Rp9.000 bagi siapapun yang dengan sengaja tidak melaksanakan perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya dan seterusnya. Jadi apabila masyarakat mengalami peristiwa yang merugikan dan kesulitan bagaimana untuk melakukan upaya hukumnya, maka pasal 216 KUHP ini bisa dijadikan salah satu alternatifnya. Kemudian upaya kedua yaitu upaya perdata. Penggugat dapat mengajukan gugatan dengan menggunakan dasar hukum pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa orang yang menimbulkan kerugian karena kesalahannya wajib untuk menggantikan kerugian dari setiap perbuatannya yang melanggar hukum serta menimbulkan kerugian bagi orang lain. Jadi apabila upaya pidana tidak dapat dilakukan atau mau menggunakan upaya lain selain upaya pidana, di sini bisa menggunakan upaya perdata dengan dasar 1365 bahwa siapapun yang menimbulkan kerugian karena kesalahannya wajib mengganti kerugian tersebut. Seperti itu upaya-upaya yang bisa kita lakukan dalam menegakkan atau dalam eksekusi putusan PT UN ini. Selanjutnya untuk contoh kasus akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan kami. Silakan Bang Junrid. Mohon maaf Bang Junrid, suaranya boleh di-unmute dulu. Terima kasih. Ya, baik. Di sini kami mengangkat satu contoh bagi kita, yaitu tentang pemecatan atau pemberhentian dengan tidak hormat bagi Epi Nopida Ginting Manik, MSP, yang mana ini didasarkan atas pemberhentian melalui kode etik ya, oleh Dewan Etik Pemilihan Umum, di mana berdasarkan putusan petun dinyatakan bahwa pemecatan ini atau pemberhentian ini tidak sah. Di mana pada saat itu yang menjadi tergugat adalah Presiden Republik Indonesia sendiri, di mana di situ di dalam putusannya yang nomor putusannya Petun Jakarta nomor 82/G/2020 JKT tertanggal 23 Juli 2020 dengan pokok-pokok putusan menyatakan batal Kepres nomor 34 tahun 2020 yang memberhentikan Epi Nopida Ginting Manik dengan tidak hormat sebagai komisioner KPU, mewajibkan tergugat mencabut Kepres tersebut, dan berikutnya mewajibkan tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan kedudukan atau jabatan penggugat. Eksekusi atas putusan ini ditindaklanjuti dengan penerbitan Kepres nomor 83 tahun 2020 tentang pencabutan Kepres nomor 34 tahun 2020 yang memberhentikan Epi Nopida Ginting Manik dengan
tidak hormat sebagai komisioner KPU. Epina Pida Ginting akhirnya aktif kembali bertugas pada posisi awal, yaitu sebagai Komisioner KPU RI sejak 24 Agustus 2020 untuk periode 2017 sampai 2020. Yang menjadi menariknya di sini, di mana akan menjadi suatu masalah besar bila kekuasaan pemerintah itu benar-benar memaksakan tetap melakukan pemecatan dan tidak menghormati putusan pengadilan. Namun sebagai contoh yang baik bahwa pemerintah kita dalam hal ini selaku tergugat adalah Presiden Republik Indonesia, menjaga marwah pengadilan dengan menghormati putusan pengadilan. Semoga ini menjadi suatu contoh yang baik ke depan ini untuk pelaksanaan putusan petun. Demikian contoh dari kami. Baik, terima kasih Dilanjut. rekan-rekan semua. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk pertanyaan boleh disampaikan selanjutnya. Terima kasih. Selamat pagi, siang, dan malam. Terima kasih.